فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatus Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala ma yustafadu minal hadis, tentang masalah apa itu? Nabi bertransaksi dengan orang Yahudi. As-salisah wa fihi jawazu muamalati man aksaru maluhu man aksaru malihi haram. Aksaru malihi haram. Boleh kita bertransaksi dengan orang yang mana mayoritas dari hartanya adalah haram. Yahudi akalun alisuhud, suka memakan yang haram. Bukan akilun tapi akalun, banyak memakan yang haram-haram. Tayyib, selama tidak jelas yang di hadapan kita, di pinggan kita ini makanan yang haram, maka apa? Maka kita masih boleh untuk bermuamalah dengan dia. Nabi menerima hadiah mereka, Nabi beli dari mereka dan seterusnya. Baik itu makanan ataupun pakaian dan yang lain-lain. Malam ya'lam anna ainal muta'amal bihi haram. Selama ini yaitu apa itu? Yaitu muddah, yaitu selama kita tidak tahu bahwasanya zat yang kita bertransaksi untuk memperolehinya itu adalah haram. Baik itu transaksi jual beli ataupun hadiah ataupun yang selain itu. Nah, dengan ini kita akan keluar dari was-was pikiran jangan-jangan. Tak perlu berpikiran jangan-jangan. Kenapa? Selama ini barangnya belum jelas, maka apa? Hukumnya masih halal, dan apa yang halal Allah akan menghilangkan dorornya. Thayyib, qala Sun'ani wa fihi dalilun ila adami. Kalau dicetakkan sini ilah ya, kalau tempat lain apa? Ala atau ilah? Ilah juga. Thayyib, seringnya dalilun ala tapi enggak masalah. Ini dalil yang menunjukkan untuk apa? Kita tidak perlu melihat ila kaifiyati muamalatihim fi anfusihim. Bagaimana tata cara muamalah orang Yahudi di antara mereka, fi anfusihim, pada di antara mereka. Yang penting apa? Sekarang Yahudinya mungkin datang ke kampung, lalu apa? Jualan apa itu istilahnya barang-barang yang memang halal. Nggak perlu kita lihat gimana cara Anda memperolehi barang ini dari toko yang besar, tak perlu. Itu bukan urusan kita. Baik. Sebagaimana Nabi terkadang apa? Beli kain dari Yaman, sementara boleh jadi Yaman di banyak tempat di masa itu masih belum masuk Islam. Itu mungkin saja, bukan mustahil. Sebagaimana juga di periode Makkah, Nabi dan para sahabat jelas transaksi dengan orang-orang kafir. Jelas apa? Berbagai sinaah itu buatan orang kafir. Tayyib, secara umumnya waktu itu. Qal fa innahu minal ma'lum annahum yabi'unal khumura wa ya'kuluna suhud wa yaqbiduna. Karena termasuk perkara yang telah diketahui bahwasanya orang-orang kafir tadi membahas orang kafir kah? Orang Yahudi ya. Lafaz sebelumnya untuk riwayat, untuk faedah yang kedua umum, yaitu apa? Kufar, ya orang-orang kafir, tidak hanya Yahudi. Termasuk yang diketahui bahwasanya mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka jual beli khamar. Dan mereka makan makanan-makanan yang haram, suhud, baik haram datnya ataupun haram cara memperolehinya. Wa yaqbiduna, dan mereka memegang barang-barang haram. Boleh jadi haram secara datnya atau haram secara transaksinya. Walakin laisa lanal bahsu an muamalatihim, tetapi kita tidak punya hak untuk meneliti muamalah di antara mereka. Yang penting yang disodorkan ke kita adalah zatnya halal dan transaksinya halal di hadapan kitanya. Wa an kaifiyati dukhulil mali ila aidihim. Ya, kita tidak punya hak untuk meneliti bagaimana tata cara masuknya harta ke tangan mereka. Jelas mereka ahli riba, ma'ruf. Dan yang lain-lain, ahli hiyal, membuat tipu daya, itu biasa. Banu amiluhum mu'amalata man fi yadihi mulkuhul halal. Mulkuhu atau milkuhu, dua-duanya mungkin ya. Mungkin, tapi kalau bukan raja, milkuhu ajalah. Bahkan kita mempergauli mereka, muamalah dengan mereka dengan transaksi seperti transaksi orang yang di tangannya itu memang barang dia itu halal. Hatta yatabayyana lana khilafuh, sehingga jelaslah bagi kita yang menyelisihi itu. Ternyata apa? Kita lihat, oh ini adalah apa? Motor yang motor curian dari tetangga, dari kampung sebelah. Jelas kalau seperti ini kita nggak boleh. Jangan kita pura-pura gelap mata, nggak di hadapan buta mata. Enggak, ini dia jual beli dengan saya halal, saya sudah serahkan, masalah ini ternyata motor kamu, tak kisah. Enggak boleh macam itu. Sudah tahu ini adalah barang curian, datnya itu tak boleh kita lanjutkan.
Karena apa? Salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi. Apa itu? Yaitu barang yang dijual adalah milik si pembeli atau wakilnya. Sementara sekarang terbukti ini bukan milik si pembeli, ini curian, maka tidak boleh. Thayyib, wa misluhu az-zalamah. Semisal dengan itu adalah orang-orang muslim yang zalim. Yaitu apa? Secara umum orang-orang yang zalim. Kita tahu dia suka ini, suka itu, suka merompak atau mungkin suka apa. Tapi apa? Tapi kalau secara belum jelas ini barang yang mana, barangnya tercampur-campur, maka jual beli dengan dia itu masih boleh. Ini hukum masalah boleh atau tidak bolehnya. Adapun kalau masalah warok atau ghalabatul dzan, ini kita lihat jangan-jangan ini barang curian dia karena dia profesinya pencuri atau perompak, maka jangan kita hubungan dengan dia. Tapi selama belum jelas, maka apa? Hukum asalnya masih boleh. Baik. Terutama kalau ada syubhat dalam artian orang ini memang dia pencuri juga, tapi dia juga punya hasil pekerjaan yang lain, masih tercampur pekerjaan yang lain yang halal. Tapi kalau murni 100% memang seluruh barang dia adalah hasil dari yang haram, berarti apa? Seakan-akan kita tahu ini zatnya zat haram juga. Kalau 100% barang yang di tangan dia adalah haram. Yang keempat, walaisa fil hadis dalilun ala jawazi bai'i silahi alal kufar. Tidak ada dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bolehnya jual beli senjata kepada orang kafir. Menjual ya, baik. Menjual senjata kepada orang kafir. Kenapa? Li'an nadir alaisa minas silah, karena baju besi bukan termasuk dari senjata. Makna senjata itu adalah alat yang digunakan untuk secara umum adalah membunuh atau melukai. Adapun dir, baju besi ini untuk melindungi sebagai perlindungan. Dan tidak perlu kita buat ihtimalat. Tapi kan boleh aja baju besi dipukulkan ke kepala nanti orangnya mati, tak perlu ihtimalat macam itu. Karena apa? Boleh jadi nanti jual beli bantal pun nggak boleh. Bantal boleh ditutupkan ke hidung, orang boleh mati juga. Nanti kita was-was itu, semuanya haram. Nggak boleh. Nanti jual beli baju pun nggak boleh. Baju dicekikkan, nanti juga orang boleh mati. Nggak usah kita bahas sampai sedalam itu. Tapi apa? Secara umum yang memang dia adalah senjata pembunuh atau yang seperti itu nggak boleh dijual ke orang kafir. Selesai. Yang selain itu sekedar alat perlindungan tidak mengapa. Wali anna rohna laisa bai'an aidon, dan juga yang namanya rohan yaitu barang cagaran atau barang jaminan ini bukan jualan, atau rohan yaitu apa? Transaksi murahanah ini bukan mubayaah, karena masih mungkin barang itu diminta kembali kalau kita sudah membayar hutang. Wali anna ladzi rohana indahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'ahu fi hisabil musta'minin. Dan dalil yang lain apa? Sisi pandang yang lain, orang yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan cagaran berupa baju besi tadi, dia terhitung dari kalangan mustakminin, orang yang minta keamanan, yaitu orang zimmi dan yang semacam itu, bukan kafir harbi yang betul-betul langsung apa? Ingin memerangi kita. Alladzina tahtal himayati wal hirasah, yang mana mereka itu di bawah pemeliharaan dan penjagaan, pengawalan kita. Fala yukhsha minhum sutuwatun au khiyanah, maka tidak dikhawatirkan adanya keganasan atau pengkhianatan dari mereka. Fa inna i'anatal kufari wal a'da'i bil aslihah. Kenapa tidak masuk dalam pembahasan ini senjata? Karena membantu orang kafir dan membantu para musuh dengan senjata muharramatun wa khiyanatun kubra. Itu adalah perkara yang diharamkan dan itu merupakan pengkhianatan yang besar. Makanya Syekhul Islam sebagaimana dalam Ikhtiyaratul Fiqhiyah, Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyah punya Al-Ba'li, beliau memfatwakan enggak boleh menjual senjata kepada kafir harbi. Karena dikhawatirkan akan digunakan untuk menyakiti muslimin. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.